Halo Sobat Bima Sakti, selamat datang di platform belajar Bima Sakti. Belajar IPS menyenangkan, seru, dan aktif. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sejarah Kerajaan Kutai, gerbang masa sejarah Nusantara. Dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan, eksistensi Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara dibuktikan dengan penemuan prasasti yang dipahatkan pada tiang batu atau yupa di Bukit Burubus, Muara Kaman, Kalimantan Timur pada tahun 1879 Masehi. Prasasti yupa ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Seluruh yupa dikeluarkan atas titah Raja Mulawarman, yaitu raja termasyhur Kerajaan Kutai. Hingga saat ini telah ditemukan 7 buah yupa yang berasal dari awal abad ke-5 Masehi. Nah, kira-kira apa sih isi dari prasasti yupa itu? Salah satu prasasti yupa berisi mengenai silsilah Raja Mulawarman. Dari prasasti itu, dapat diketahui bahwa sedikitnya terdapat 3 angkatan dalam keluarga. Yang pertama adalah Maharaja Kundungga. Beliau memiliki seorang putra bernama Aswawarman. Kemudian, Aswawarman memiliki putra bernama Mulawarman. Aswawarman merupakan pendiri keluarga Kerajaan Kutai, atau yang disebut dengan Wangsakarta. Wangsakarta sendiri ditujukan kepada pengertian keluarga yang sudah menyerap budaya India dalam kehidupan sehari-harinya. Kundungga sendiri merupakan nama lokal yang tidak berbau India dan dianggap sebagai orang Indonesia asli yang untuk pertama kalinya menyentuh budaya India, namun belum menganut pengaruh baru sepenuhnya. Meskipun Kundungga adalah ayah dari Aswawarman dan pernah menjabat menjadi raja, karena alasan itulah Kundungga tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja. Selama pergantian raja, Raja Mulawarman merupakan raja yang membawa kerajaan Kutai menuju puncak kejayaan. Kebesaran dan kebaikan budinya dituliskan oleh para Brahmana dalam prasasti Yupa. Kebaikan ini berwujud sedekah dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu berupa tanah, segunung minyak, lampu, marai bunga, dan 20.000 ekor sapi yang diberikan kepada para Brahmana di Waprakeswara, yaitu tanah yang dianggap suci atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada prasasti dapat menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi keadaan masyarakat pada masa itu. Pada dasarnya, bahasa Sanskerta digunakan sebagai bahasa resmi untuk hal-hal keagamaan dan tidak digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa masa itu telah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta. Hal ini berarti kaum Brahmana pada masa itu merupakan golongan tersendiri dalam masyarakat Kutai kuno. Selain kaum Brahmana, terdapat pula golongan masyarakat dari kaum Ksatria yang terdiri dari kerabat Mulawarman. Masyarakat yang termasuk dalam golongan ini terbatas kepada orang-orang yang hubungannya sangat erat dengan raja saja. Di samping kedua golongan itu, masih terdapat golongan lain yang berada di luar pengaruh budaya India, yaitu masyarakat Kutai kuno yang pada umumnya terdiri dari penduduk setempat yang menganut agama asli leluhur. Adapun jika dibandingkan, informasi yang termuat dalam prasasti Yupa lebih banyak menceritakan mengenai kehidupan keagamaan daripada kehidupan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan isi prasasti Yupa menceritakan upacara selamatan dalam memperingati kebaikan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Mulawarman. Dengan adanya keterangan dari prasasti Yupa yang berhasil diidentifikasi, dapat dipastikan bahwa sang Raja Mulawarman memeluk agama Siwa. Selain itu, dapat diidentifikasi pula bahwa aktivitas masyarakat Kutai pada masa itu bergerak di bidang ternakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi bahwa pada masa itu Mulawarman memberikan sedekah puluhan ribu ekor sapi kepada para Brahmana. Setelah melewati masa kejayaan, berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan, kerajaan Kutai runtuh ketika Maharaja Dharma Satyawarman tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Pajemendopo akibat perang perebutan kekuasaan.
Raja Dharma Setiawarman adalah anak dari Raja Mulawarman sekaligus menjadi raja terakhir di Kerajaan Kutai. Sebagai sumber sejarah Kerajaan Kutai, ditemukan beberapa benda peninggalan dan temuan arkeologi. Yang pertama adalah prasasti Yupa yang berjumlah 7 buah dan peripi batu yang ditemukan di daerah Muara Kaman. Kemudian ditemukan juga lukisan cap tangan di Gua Tewet, Sungai Jelai, yang diperkirakan gua tersebut adalah pemukiman pada masa prasejarah di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian selanjutnya adalah arca Siwa dan arca Nandiswara yang ditemukan di Gunung Krombeng. Arca ini diperkirakan berasal dari periode yang lebih muda dari Mulawarman atau sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Nandiswara merupakan kendaraan Dewa Siwa berupa seekor lembu yang melambangkan kejantanan dan kekuatan dalam mitologi Hindu. Bukti-bukti tersebut menggambarkan keberadaan masyarakat beragama Hindu dari masa yang lebih muda dari masa Mulawarman, namun belum dapat diketahui dengan jelas keterkaitannya dengan kerajaan Kutai. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai sejarah kerajaan Kutai. Jangan lupa untuk selalu mengingat pesan dari Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Di episode berikutnya, kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu up to date mengenai materi sejarah yang lainnya.